Halo sahabat-sahabat sekalian, selamat malam, selamat pagi, selamat siang bersama motivasi dan tips. Di channel ini dari sudut pandang saya seorang biasa non-motivator, kita akan bahas buku-buku bestseller disertai tips praktis untuk kehidupan sehari-hari. Kali ini akan saya angkat sebuah novel berjudul Sampar, atau dengan kata lain wabah pes, sebuah wabah yang identik dengan tikus. Buku ini adalah novel fiksi lama terbitan 1947, anehnya tahun 2020 kembali laris terjual di berbagai negara. Alasannya, situasi yang digambarkan oleh karya ini sangat mirip dengan kondisi sekarang. Dua kata kunci yang sangat penting adalah pandemik dan lockdown. Lebih jelasnya, tentang kondisi sebuah kota yang harus diisolasi disebabkan oleh menyebarnya wabah penyakit pes. Buku ini ditulis oleh seorang peraih Nobel di bidang literatur tahun 1957, yaitu Albert Camus, seorang penulis berkebangsaan Prancis. Sejujurnya saya sendiri kurang begitu membaca novel fiksi karena sifat fiksi yang karangan belaka. Tapi, membaca karya Albert Camus ini membuat saya sedikit paham kenapa novel ini begitu dihargai. Kenapa? Karena seperti kita tahu dan rasakan sendiri dengan fenomena coronavirus ini. Pandemik, sesuatu yang sangat irreguler, adalah fenomena yang sangat kompleks. Begitu banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia yang terlibat di dalamnya juga bertindak dengan berbagai macam pola. Pandemik sebuah fenomena yang tidak hanya menguji orang yang terkena penyakitnya, tapi juga menguji orang-orang yang sehat sekalipun. Kerumitan fenomena pandemik, terutama tingkah laku manusia, berhasil dikemas oleh Albert Camus dengan narasi yang mudah dipahami, penuh dengan nilai-nilai universal, tapi tetap bisa dipakai di zaman sekarang. Sehingga dengan membaca novel ini, kita akan mendapat sedikit petunjuk tentang apa yang terjadi di sekitar kita dan apa yang harus kita lakukan. Dengan mencoba membaca, saya jadi paham kenapa karya Albert Camus mendapat hadiah Nobel dan kenapa novel ini diapresiasi lagi tahun 2020. Kali ini saya sambil membahas ringkasan isi cerita dari novel ini, saya juga akan membahas tentang apa yang bisa kita pelajari dan apa yang bisa kita terapkan untuk menghadapi ujian bersama ini. Tapi sebelum masuk ke isi cerita, kita ulang dulu apa itu wabah sampar, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan bubonic plague. Wabah ini menular dimulai dari tikus yang terinfeksi, tergigit oleh kutu yang jadi pembawa bakteri. Lalu kutu tersebut menggigit manusia untuk menyalurkan bakterinya. Bakteri tersebut masuk ke dalam saluran darah dan limpa. Gejala awal penyakit ini adalah demam, kemudian kelenjar getah bening mulai membengkak. Setelah itu gejala lain yang mengerikan muncul seperti pendarahan, matinya sebagian tubuh seperti ujung jari. Tanpa pengobatan dengan antibiotik, dalam seminggu sejak munculnya gejala tersebut, penderita akan mati. Di abad pertengahan, wabah ini sempat menghabisi nyawa ratusan ribu manusia, dan di zaman modern pun di beberapa tempat di dunia, termasuk di Indonesia tahun 2007, wabah ini masih merenggut nyawa manusia. Panggung novel ini adalah kota pelabuhan bernama Oran, Aljazair, wilayah Prancis tahun 1940-an, yang mana kota Oran ini adalah tanah kelahiran sang penulis Albert Camus. Karena wabah sampar, kota ini diceritakan mengalami lockdown selama 11 bulan. Mungkin jauh lebih lama dibandingkan kondisi sekarang bulan Mei tahun 2020. Jadi kita bisa membaca sambil membayangkan apa yang terjadi ketika sebuah kota di lockdown selama 11 bulan. Ada yang ketakutan, ada yang merasa tidak ada hubungannya, ada yang mencoba berpikir solusinya, ada yang menyalahkan orang lain, ada yang malah senang dengan adanya pandemik dan lockdown. Waktu membaca, mungkin Anda akan menemukan siapa tokoh yang paling dekat dengan cara pikir Anda sekarang. Poinnya, jangan langsung menghakimi setiap tokoh, karena setiap tokoh punya alasan masing-masing yang mendasari tingkah lakunya. Oke, kita masuk ke dalam isi dari novel ini. Bagian ini mengandung spoiler, jadi bagi Anda yang ingin menikmati ceritanya, Anda boleh stop videonya. Tapi sebelum pergi ke toko buku, jangan lupa like, subscribe, dan share. Plot buku ini bisa kita bagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, kemunculan wabah, kemudian lockdown kota, lalu perubahan masyarakat, dan akhirnya penyelesaian. Kita akan bahas satu persatu disertai dengan event utama yang terjadi pada setiap tokoh, sambil mempelajari persamaan dengan pandemi coronavirus yang terjadi saat ini. Baik, kita mulai dari fase pertama, yaitu kemunculan wabah di bulan April. Cerita dimulai dari munculnya bangkai tikus di rumah-rumah. Bangkai-bangkai itu mulai bertambah, dan beritanya pun mulai masuk koran. Lalu disusul dengan munculnya orang yang sakit, yang ciri utamanya adalah kelenjar getah beningnya membengkak. Tokoh utama Dr. Ryu merasa heran dan langsung berdiskusi dengan rekan sesama dokter. Lalu mereka yakin kalau gejala ini adalah gejala penyakit sampar, wabah yang sudah menghancurkan Eropa di masa lampau dan di Paris 20 tahun lalu. Tapi sayangnya gubernur Oran tidak langsung percaya. Mirip dengan apa yang terjadi di kebanyakan orang, termasuk pemerintah di seluruh penjuru dunia saat ini.
Ada kesalahan berpikir yang disebut dengan normalcy bias, atau sekalipun bahaya sudah ada di dekat kita, insting kita mengajak kita untuk tetap tenang-tenang saja. Contoh lainnya adalah seperti ketika ada kebakaran di samping rumah. Ada orang-orang yang tidak langsung melarikan diri atau memanggil ambulans. Kita menganggap bahwa kita tidak akan kena imbasnya. Kali ini, coronavirus sudah sampai di negara sebelah atau kota sebelah, tapi masih ada pemerintah dan orang-orang yang masih santai-santai saja. Dan dalam 2 bulan setelah munculnya kasus pertama, gubernur akhirnya memutuskan untuk lockdown, menutup semua perpindahan manusia dan barang dari dan ke kota orang. Dan kita lihat apa yang terjadi saat itu. Korban jiwa bertambah dari hari ke hari. Dilaporkan di media berapa jumlah korban hari itu. Awalnya laporan per minggu, lalu jadi per hari, dan dari hari ke hari semakin bertambah. Panik belanja, barang-barang terjual habis, dan hoaks juga tersebar. Di kota orang, permen mentol jadi terjual hanya karena mitos bisa menyembuhkan. Mirip dengan di Indonesia, ada hoaks yang bilang bahwa bawang putih contohnya bisa menyembuhkan. Lalu ada ekonomi yang drop. Banyak orang yang kehilangan pendapatan, bertanya-tanya kapan bisa mulai bisnis lagi. Lalu ada kekurangan rumah sakit, sama seperti zaman coronavirus sekarang, tempat yang sebelumnya bukan rumah sakit disulap jadi rumah sakit. Dan pembuatan obat jadi juga kurang lancar. Antibiotik yang diharapkan jadi obat wabah juga tidak kunjung datang. Saya amati banyak kejadian yang persis dengan apa yang kita alami pada zaman coronavirus sekarang. Selanjutnya, saya sebut sebagai fase perubahan. Di fase ini beberapa bulan berlalu sejak lockdown, dan Liu bersama para dokter terus-menerus berjuang melawan wabah di bawah musim panas yang menyengat. Liu sendiri melakukan diagnosis, dan bagi pasien yang positif, ia perintahkan untuk isolasi. Dokter yang lain ada yang berusaha juga untuk mengembangkan obatnya, tapi masih belum menuai hasil. Pasien yang terlalu banyak membuat tenaga medis jadi kehabisan tenaga. Lalu muncullah seorang pemuda bernama Taru ke hadapan Liu. Taru adalah seorang pendatang yang agak misterius. Sejak kedatangannya sebelum lockdown, dia terus-menerus mencatat apa yang terjadi di kota orang. Dan kali ini dia mengusulkan untuk membentuk tim sukarelawan untuk membantu tim medis. Tak disangka banyak orang yang bergabung kepada tim ini. Karena rupanya warga kota orang sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Mereka mulai berpikir bahwa tanpa adanya gotong royong, wabah sampar tak akan pernah selesai. Salah satu tokoh penting yang bergabung ke regu sukarelawan bernama Rambert, jurnalis yang kebetulan terjebak di kota orang waktu lockdown. Di awal lockdown, dia hanya berpikir bagaimana dia bisa kembali ke tempat asalnya di Paris, yang juga tempat tinggal istrinya. Dia pergi ke rumah Liu untuk membuat surat pernyataan bahwa dia tidak terkena infeksi. Dan Liu, yang notabene seorang dokter yang idealis, menolak. Alasannya adalah karena sekalipun sekarang tidak terinfeksi, belum tentu di jalan pulang tetap sehat. Rambert pun mencoba untuk negosiasi dengan balai kota dan dia pun gagal. Dalam novel ini, Rambert terus-menerus berusaha mencari cara keluar dari kota orang. Namun selang berapa lama, Taru memberitahu Rambert tentang keadaan Dr. Liu. Liu ternyata juga punya istri yang sakit dirawat di sanatorium sejak sebelum lockdown. Namun Liu tidak pernah mencoba untuk melarikan diri untuk bertemu istrinya. Liu tetap bertahan di orang untuk menyelesaikan pandemik ini. Mengetahui hal ini, Rambert pun berubah pikiran. Akhirnya dia bergabung dengan tim sukarelawan sampai akhir pandemik. Di sini kita bisa mengambil hal penting dalam sikap menghadapi pandemik, perbedaan pilihan Rambert dan Liu. Sekilas membaca, saya sempat berpikir Rambert orangnya pengecut karena pemikirannya untuk melarikan diri. Tapi setelah meneruskan membaca, saya mulai paham. Awalnya Rambert ingin pulang karena dia lebih memprioritaskan orang yang dia kenal, yaitu istrinya. Namun setelah terjebak di kota orang, dia mulai terkenal dengan penduduk asli dan prioritasnya pun berubah. Baik Liu yang memprioritaskan kota orang di atas keluarganya, maupun Rambert yang memprioritaskan orang yang dia kenal baik di Paris maupun di orang, dua-duanya saya pikir ada benarnya. Tidak perlu kita menghakimi orang tanpa tahu latar belakangnya. Dan mari kita masuk ke fase berikutnya, yaitu fase penyelesaian. Berkat usaha para dokter dan sukarelawan untuk membasmi hewan-hewan karier, mengisolasi para pasien dan juga para dokter yang sedang mengembangkan obat, jumlah pasien yang baru berkurang dan mulai ada orang-orang yang sembuh. Sampai akhirnya gubernur mengumumkan bahwa lockdown akan berakhir di bulan Februari. Di sini saya akan angkat kejadian yang menimpa tokoh-tokoh novel ini. Yang pertama adalah tokoh yang baru sekarang saya angkat, yaitu Pendeta Panelu. Sewaktu lockdown dimulai, Panelu berceramah di gerejanya. Dia bilang bahwa bencana wabah ini adalah hukuman bagi kota orang yang tidak percaya pada Tuhan. Dan ketika terbentuknya regu sukarelawan, Panelu ikut bergabung. Dan Liu sangat terbantu oleh kehadiran Panelu. Dia melihat penderitaan para pasien dan hati Panelu mulai terguncang, terutama saat menyaksikan seorang anak yang harus mati tersiksa oleh wabah ini. Sejak saat itu, isi ceramahnya di gereja pun berubah. Tak ada lagi kata azab. Dia bilang penderitaan ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan seorang beriman harus menerima rencana Tuhan ini. Tanpa menerimanya, berarti orang itu adalah menolak Tuhan.
Di malangnya, Panelu pun ikut terinfeksi dikala wabah sudah mulai berakhir. Dan untuk menerapkan ajarannya, dia menolak untuk diobati. Seperti kita duga, dia harus pergi dari dunia ini bersama dengan keyakinannya. Munculnya tokoh Panelu memperlihatkan pemikiran sang penulis Albert Camus. Semua jenis bencana terjadi begitu saja, tidak ada maksud atau arti yang penting. Masalahnya adalah bagaimana kita harus menghadapinya. Selain Panelu, saya akan bahas tokoh kedua, yaitu tokoh yang sudah saya sebut tadi, yaitu Taru. Taru yang mencatat, Taru yang menginisiasi regu sukarelawan, Taru yang bersama pasien ketika sakit dan terenggut nyawanya. Suatu hari dia mengungkapkan kepada Ryu alasan aksinya tersebut. Ayahnya ternyata adalah seorang jaksa. Suatu kali ketika dia kecil, Taru diajak untuk melihat proses peradilan. Dan dia menyaksikan ayahnya menjatuhi hukuman mati pada terdakwa. Tak hanya itu, ayahnya mengajak Taru untuk menyaksikan proses hukuman mati. Seorang anak melihat bahwa ayahnya sendirilah yang memutuskan sebuah nyawa boleh lanjut hidup atau mati. Taru lalu berpikir bahwa manusia terlalu banyak menghabisi manusia lain dan menolak apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dia datang ke orang, lalu dia terus-menerus bercakap dengan berbagai macam orang termasuk para pasien yang dia bantu. Dan Taru juga menemani dan bersimpati pada pasien yang terenggut nyawanya. Sangat menarik memang proses spiritual dari Taru untuk mencari jati dirinya. Tapi sayangnya dikala akhir pandemi, Taru justru meninggal karena wabah. Terakhir kita kembali ke tokoh utama kita, yaitu Dr. Ryu. Dengan berakhirnya wabah sampar, penduduk kota orang bersukaria karena berakhirnya ketakutan dan keputusasaan karena lockdown. Dengan dibukanya kota, orang yang tadinya berpisah jadi bertemu dan kegiatan ekonomi pun akan kembali. Dr. Ryu tidak bisa ikut bersenang-senang. Sekalipun banyak yang menganggapnya sebagai pahlawan, tapi Ryu berduka. Yang pertama karena sahabatnya Panelu mati dan disusul oleh Taru yang juga mati. Dan lebih dari itu, dia mendapatkan telegram yang bilang bahwa istrinya yang sedang dalam perawatan di sanatorium di luar kota meninggal dunia. Dan sebagai seorang dokter, dia tidak akan pernah benar-benar merasa tenang. Kekhawatirannya diungkapkan di kalimat terakhir dari novel ini, seolah-olah meramalkan adanya pandemik-pandemik berikutnya. Karena wabah sampar tidak akan benar-benar pernah berakhir. Wabah akan datang lagi untuk membuat manusia menderita atau memberi pelajaran kepada manusia. Dan kenyataannya, setelah novel ini pun, wabah lain seperti Ebola, MERS, SARS, dan sekarang coronavirus terus datang silih berganti. Bagaimana menurut sahabat-sahabat sekalian? Novel ini menggambarkan berbagai macam tingkah laku manusia untuk menghadapi krisis pandemi pada khususnya. Terserah kita semua, apakah kita mau jadi Ryu yang berusaha untuk menyelesaikan wabah, tapi harus lupa pada keluarganya, atau Ramber yang dulu berusaha melarikan diri, tapi akhirnya berjuang demi kota orang, atau Taru atau Panelu. Sebenarnya masih ada tokoh lain yang belum sempat saya angkat. Silakan temukan tokoh favorit sahabat sekalian di novel ini. Apapun sikap kita menghadapi bencana ini, bagi saya yang paling mengena adalah pesan penulis, bahwa musibah atau bencana datang begitu saja. Kadang terlalu sulit bagi kita untuk mencari tahu alasan kenapa musibah ini harus terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan hanyalah menghadapinya dengan alasan apapun yang kita punya. Sikap itulah yang membuat hidup kita sendiri lebih bermakna. Sekian dari saya, semoga review buku kali ini bermanfaat. Di channel ini kita akan angkat topik dan buku seputar motivasi dan tips-tips hidup dari seorang praktisi. Kalau Anda merasa mendapat manfaat, tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe. Simak juga video lain dari motivasi dan tips. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.